Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mempresentasikan UTS mata kuliah karakter keislaman dosen Rijal Pahlevi. 1. Dalam pelaksanaan ibadah, toharoh adalah instrumen yang sangat penting yang harus dikerjakan. Silakan Anda jelaskan tentang hadas kecil dan cara membersihkannya. Wudu, syarat, dan rukun hadas besar mandi. Toharoh adalah konsep penting dalam Islam yang berkaitan dengan kebersihan dan kemurnian yang merupakan syarat sahnya ibadah dan sholat. Toharoh mencakup pembersihan dari hadas kecil dan hadas besar. Berikut penjelasannya. Hadas kecil dan cara membersihkannya. Hadas kecil adalah kondisi tidak suci yang dapat dihilangkan dengan berwudu. Hal ini mencakup kondisi-kondisi seperti membuang air kecil atau besar, keluar angin atau kentut, tidur yang menyebabkan hilangnya kesadaran karena pingsan atau mabuk. Cara membersihkan hadas kecil. Berwudu. Berwudu adalah cara untuk membersihkan diri dari hadas kecil. Berikut adalah syarat dan rukun wudu. Syarat wudu yang pertama, Islam. Hal orang yang beragama Islam yang diwajibkan berwudu. 2. Tamsid. Mampu membedakan antara yang baik dan buruk, biasanya sudah balik atau mendekati balik. 3. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air ke kulit, seperti cat, getah, atau sesuatu yang tebal menempel di kulit. Yang keempat, air yang suci dan mensucikan. Air yang digunakan harus bersih dan tidak terkontaminasi. Yang kelima, niat. Dilakukan dengan niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Lanjutnya tentang rukun wudu. Yang pertama, niat. Niat berwudu karena Allah. 2. Membasuh wajah dari tempat tubuhnya, rambut hingga dagu dan dari telinga ke telinga. 3. Membasuh kedua tangan hingga siku, termasuk seluruh tangan hingga siku. 4. Mengusap sebagian kepala, minimal 1 helai rambut. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, termasuk seluruh kaki hingga mata kaki. Yang keenam, tertib, dilakukan sesuai urutan yang telah ditentukan. Lanjut tentang hadas besar dan cara membersihkannya. Hadas besar adalah kondisi tidak suci yang memerlukan mandi wajib untuk membersihkan. Hal ini mencakup kondisi-kondisi seperti keluarnya air mani, baik dalam mimpi ataupun ketika terjaga, setelah berhubungan seksual, setelah haid dan nifas, atau darah yang keluar setelah melahirkan. Yang lanjut setelah melahirkan. Syarat mandi wajib. Yang pertama, Islam. Hanya orang yang beragama Islam yang diwajibkan mandi wajib. 2. Tasyid. Mampu membedakan antara yang baik dan buruk. 3. Air yang suci dan mensucikan. Air yang digunakan harus bersih dan tidak terkontaminasi. 4. Tidak ada sesuatu yang menghalangi ke kulit seperti cat, getah, atau sesuatu yang tebal menempel di kulit. Yang kelima, niat. Dilakukan dengan niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Lanjut, rukun mandi wajib. Niat. Yang pertama, niat. Niat mandi wajib karena Allah. 2. Meratakan air ke seluruh tubuh. Air harus menyentuh seluruh bagian tubuh tanpa terkecuali, termasuk sela-sela bagian rambut. Lanjut, tata cara mandi wajib. Yang pertama, niat. Membaca niat mandi wajib. 2. Mencuci tangan sebagai pembuka untuk membersihkan tangan. 3. Membersihkan area yang terkontaminasi, menghilangkan najis dari area yang terkena. Yang keempat, berwudu. Melakukan wudu sebelum mandi. Yang kelima, meratakan air ke seluruh tubuh, memastikan air menyentuh seluruh tubuh mulai dari kepala hingga kaki. Yang keenam, menggosok bagian tubuh untuk memastikan air mencapai seluruh bagian tubuh, terutama lipatan kulit dan rambut. Toharo dengan membersihkan diri dari hadas kecil melalui wudu dan dari hadas besar melalui mandi wajib sangat penting untuk kesucian dan dalam ibadah sehari-hari dalam Islam. Yang kedua, sholat fardu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti dilakukan dengan baik dan benar. Silakan Anda jelaskan syarat, rukun,
sunnah dan hal yang membatalkannya. Jelaskan pula terkait waktu-waktu sholat fardu. Sholat fardu adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat. Berikut adalah penjelasan mengenai syarat, rukun, sunnah, hal yang membatalkan dan waktu-waktu sholat fardu. Syarat sah sholat. Yang pertama, Islam. Hanya orang yang beragama Islam yang diwajibkan sholat. 2. Berakal. Orang yang tidak gila atau dalam keadaan tidak sadar. Yang ketiga, balik. Telah mencapai usia dewasa. Keempat, suci dari hadas besar dan kecil. Bersih dari hadas besar atau mandi wajib dan hadas kecil wudhu. Yang kelima, suci tempat, pakaian, dan badan dari najis. Tempat sholat, pakaian, dan badan harus bebas dari najis. 6. Menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariat. 7. Masuk waktu sholat, melakukan sholat pada waktu yang telah ditentukan. Rukun sholat. Yang pertama, niat. Berniat di dalam hati untuk melaksanakan sholat tertentu. 2. Takbiratul ihram. Mengucapkan Allahu Akbar sebagai pembukaan sholat. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Berdiri tegak saat mengerjakan sholat jika mampu. 4. Membaca Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat. 5. Ruku. Membukukan badan dengan tangan di lutut. Yang keenam, iktidal. Bangkit dari ruku dan berdiri tegak. Ketujuh, sujud. Menempelkan dahi, kedua tangan, kedua lutut, dan jari-jari kaki di lantai. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Duduk sejenak antara dua sujud. 9. Tasyahud akhir. Duduk dan membaca tasyahud akhir. Ke-10. Membaca sholawat Nabi dalam tasyahud akhir. Ke-11, salam. Mengucapkan salam sebagai penutup sholat. Ke-12, tatib. Melakukan rukun-rukun sholat secara berurutan. Selanjutnya, sunnah sholat. Sunnah sholat dalam sholat ada hal-hal yang dianjurkan tetapi tidak wajib diantaranya. Mengangkat tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, dan sholat berdiri dari tasyahud awal. 2. Membaca doa iftitah. Membaca doa pembuka setelah takbiratul ihram. 3. Membaca surat atau ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Membaca surat pendek atau beberapa ayat setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. 4. Mengucap amin setelah membaca Al-Fatihah. 5. Membaca doa di antara dua sujud seperti Rabbiratul Ikram warhamni wajaburni. 6. Duduk iftiros atau tahwaru. Duduk iftiros saat duduk di antara dua sujud dan duduk tawarus saat tasyahud akhir. 7. Zikir dan doa sholat. Membaca zikir dan doa setelah selesai sholat. Hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara dengan sengaja, mengucap kata-kata yang bukan bagian dari sholat. Yang kedua, makan dan minum. Makan atau minum selama sholat. 3. Gerakan yang berlebihan, gerakan yang banyak dan tidak relevan dengan sholat. 4. Tertawa terbahak-bahak, tertawa dengan suara yang keras. 5. Batal wudhu, mengalami sesuatu yang membatalkan wudhu, seperti buang angin, mengubah niat atau membatalkan niat sholat. 7. Terkena najis yang tidak dapat dimaafkan, terkena najis yang membatalkan kesucian. 8. Meninggalkan salah satu rukun sholat atau tidak melakukan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Lanjut tentang waktu-waktu sholat fardu. Yang pertama, sholat subuh dari terbit fajar hingga sebelum matahari terbit. 2. Sholat zuhur dari setelah matahari tergelincir atau zawal hingga sebelum masuk waktu asar. Yang ketiga, sholat asar dari setelah habis waktu zuhur hingga menjelang matahari terbenam. 4. Sholat maghrib dari setelah matahari terbenam hingga hilangnya syafaq merah di ufuk barat. Kelima, sholat isya dari setelah hilangnya syafaq merah hingga terbit fajar. Soal yang ketiga, salah satu bentuk ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam adalah puasa di bulan suci Ramadan yang mesti dilakukan dengan baik dan benar. Silahkan Anda jelaskan syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan. Puasa di bulan suci Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Berikut penjelasan mengenai syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan. Syarat wajib puasa. Pertama, Islam.
Hanya orang yang beragama Islam yang mewajibkan puasa. 2. Berakal, orang yang tidak gila atau dalam keadaan tidak sadar. Ketiga, balai, telah mencapai usia dewasa. Yang keempat, mampu atau tidak sedang sakit atau dalam perjalanan. Orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan jauh mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas tidak diwajibkan berpuasa dan menggantikan di hari lain. Rukun puasa. Pertama, niat. Niat berpuasa di malam hari sebelum fajar untuk puasa wajib di bulan Ramadan. Niat ini cukup dilakukan di dalam hati. Yang kedua, menahan diri dan hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, serta hal-hal lain yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Lanjut tentang sunnah puasa. Yang pertama, makan sahur. Disunahkan makan sahur sebelum waktu subuh. Sebaiknya diakhirkan mendekati waktu fajar. Kedua, segera berbuka. Menyelenggarakan berbuka puasa setelah yakin waktu maghrib telah tiba. Yang ketiga, berbuka dengan kurma atau air. Yang keempat, berdoa ketika berbuka. Itu membaca doa berbuka seperti Allahumma inni lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika roh ya arhamar rohim. Yang kelima, menjaga lisan dan perbuatan. Menjaga lisan dari perkataan kotor, ghibah, memuji, dan menjaga perbuatan dari hal-hal yang tidak baik. Keenam, membaca Al-Quran dan memperbanyak ibadah. Membaca Al-Quran, berzikir, berdoa selama bulan Ramadan. Hal yang membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum secara sengaja membatalkan puasa. 2. Hubungan suami istri. Melakukan hubungan suami istri di siang hari saat berpuasa. 3. Muntah dengan sengaja. Memuntahkan isi perut dengan sengaja. 4. Keluar darah haid dan nifas. Wanita yang mendapatkan haid atau nifas di siang hari harus membatalkan puasanya. 5. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja seperti dengan onani. 6. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh dengan sengaja. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh seperti mulut, hidung, telinga, dan anus. Hal yang tidak membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum karena lupa. Makan atau minum karena lupa tidak membatalkan puasa. 2. Muntah tidak sengaja. Muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. 3. Menelan ludah. Menelan ludah yang biasa selama tidak berlebihan dan disengaja. Dengan memahami syarat, rukun, dan sunnah dan hal yang membatalkan puasa, seorang muslim dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar sehingga mendapatkan pahala yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Nandani Saputra, MPM 17. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.